Ada fase dalam hidup di mana semuanya terasa gelap, bukan gelap karena tidak ada cahaya sama sekali, tapi karena kamu terlalu lelah untuk mencarinya. Kamu bangun pagi dengan perasaan kosong, seolah ada sesuatu yang hilang tapi kamu sendiri tidak tahu apa itu. Hari berjalan tapi kamu tidak benar-benar hadir di dalamnya, hanya sekadar menjalani tanpa rasa. Kamu berbicara dengan orang lain, tersenyum, bahkan tertawa. Tapi di dalam hati kamu merasa jauh dari semua itu. Seperti ada jarak antara dirimu yang terlihat dan dirimu yang sebenarnya sedang berjuang diam-diam. Dan ketika malam datang saat dunia mulai sunyi, justru pikiranmu menjadi semakin bising. Semua yang kamu tahan seharian perlahan muncul ke permukaan tanpa bisa kamu kendalikan. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal yang sebelumnya kamu abaikan. Tentang arah hidupmu, tentang keputusan yang kamu ambil, tentang apakah semua ini benar-benar ada artinya, atau hanya sekadar rutinitas yang terus berulang tanpa tujuan. Di titik itu kamu mungkin merasa sendirian, bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu mencoba menjelaskan tapi kata-kata terasa tidak cukup. Kamu mencoba diam tapi perasaan itu tetap ada. Akhirnya kamu memilih memendam, berharap waktu akan menghapusnya. Padahal semakin lama dipendam semakin berat rasanya. Dan tanpa kamu sadari, perlahan kamu mulai kehilangan semangat. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat, sekarang terasa biasa saja. Bahkan untuk melakukan hal kecil pun terasa berat. Kamu mulai membandingkan dirimu dengan orang lain, melihat mereka yang terlihat lebih bahagia, lebih berhasil, lebih punya arah. Dan tanpa sadar kamu mulai merasa tertinggal, merasa kurang, merasa tidak cukup. Pikiran itu terus berulang, seperti suara yang tidak bisa dimatikan. Dan semakin kamu mendengarnya, semakin kamu percaya bahwa itu adalah kenyataan. Padahal belum tentu. Seringkali, itu hanyalah persepsi yang lahir dari kelelahan dan tekanan yang kamu rasakan. Tapi karena kamu sedang lemah, kamu tidak punya cukup energi untuk membantahnya. Akhirnya kamu menerima semua itu sebagai kebenaran. Dan dari situlah kegelapan itu mulai terasa semakin nyata. Namun di tengah semua itu ada satu hal yang jarang kamu sadari, bahwa meskipun kamu merasa hancur, kamu masih bertahan sampai hari ini. Meskipun kamu merasa kehilangan arah, kamu masih berjalan. Meskipun kamu merasa lelah, kamu belum benar-benar menyerah. Dan itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa di dalam dirimu masih ada sesuatu yang hidup. Sesuatu yang belum padam. Masalahnya kamu terlalu fokus pada apa yang tidak kamu miliki. Sampai lupa melihat apa yang masih ada. Kamu terlalu sibuk melihat kegelapan. Sampai tidak menyadari ada cahaya kecil yang tetap bertahan. Mungkin tidak besar, mungkin tidak langsung mengubah segalanya, tapi cukup untuk membuatmu tetap berdiri hari ini. Dan mungkin saat ini kamu belum bisa melihat cahaya itu dengan jelas. Itu tidak masalah, karena dalam banyak hal, cahaya memang tidak langsung terlihat oleh mata yang lelah. Ia tidak datang dengan cara yang dramatis. Ia tidak selalu terasa kuat. Kadang, ia hanya hadir sebagai dorongan kecil untuk tetap mencoba satu hari lagi. Jadi jika hari ini kamu merasa gelap, merasa kosong, merasa kehilangan arah, itu tidak berarti semuanya benar-benar berakhir. Bisa jadi, ini hanya fase di mana kamu belum melihat cahaya yang sebenarnya masih ada. Bukan karena cahaya itu tidak ada, tapi karena kamu sedang terlalu lelah untuk menyadarinya. Dan itu manusiawi, sangat manusiawi. Kita sering berpikir bahwa cahaya itu harus datang dalam bentuk yang besar dan langsung terasa, seolah-olah hidup akan tiba-tiba berubah dalam satu momen yang jelas dan dramatis. Kita membayangkan titik balik yang sempurna, di mana semua masalah selesai dan semuanya menjadi lebih mudah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Perubahan jarang datang dengan suara keras. Ia justru hadir dalam diam. Dalam bentuk hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Cahaya itu bisa berupa keputusan sederhana untuk tetap bangun meskipun kamu tidak punya semangat. Bisa berupa langkah kecil untuk menyelesaikan satu hal, meskipun rasanya berat. Bisa berupa keberanian untuk berkata pada diri sendiri bahwa kamu belum selesai.
Hal-hal seperti ini terlihat kecil, bahkan mungkin tidak berarti jika dilihat sekilas, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena sesuatu yang kecil tapi konsisten akan mengubah arah hidupmu secara perlahan. Masalahnya, kita terlalu terbiasa meremehkan hal kecil. Kita ingin hasil yang cepat, perubahan yang besar, kepastian yang instan. Kita tidak sabar dengan proses. Kita merasa kalau tidak ada kemajuan besar, berarti kita tidak bergerak sama sekali. Padahal itu tidak benar. Setiap langkah kecil tetaplah langkah. Dan setiap langkah sekecil apapun, tetap membawamu keluar dari titik gelap itu. Dalam cara pandang Stoik, kekuatan bukan tentang seberapa cepat kamu berubah, tapi tentang seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa kehilangan arah. Tentang bagaimana kamu tetap melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang melihat. Tentang bagaimana kamu tetap berjalan, meskipun kamu belum tahu kemana tujuan akhirnya. Ini bukan sesuatu yang instan. Ini adalah latihan. Latihan untuk menjadi lebih tenang. Latihan untuk tidak dikendalikan oleh emosi yang datang dan pergi. Kamu mungkin merasa tidak ada kemajuan dalam hidupmu. Tapi coba lihat lebih jujur. Bukankah kamu masih di sini? Bukankah kamu masih mencoba memahami dirimu sendiri? Bukankah kamu masih mencari cara untuk menjadi lebih baik, meskipun pelan? Itu semua adalah tanda bahwa kamu tidak berhenti. Dan selama kamu tidak berhenti, kamu tidak benar-benar kalah. Terkadang cahaya itu bukan sesuatu yang kamu temukan di luar. Ia muncul dari keputusan yang kamu buat setiap hari. Keputusan untuk tidak menyerah pada pikiran negatif. Keputusan untuk tidak tenggelam dalam perasaan putus asa. Keputusan untuk tetap melakukan hal yang kamu tahu benar, meskipun tidak mudah. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu yakin. Kamu tidak harus selalu tahu apa yang harus dilakukan. Yang penting adalah kamu tetap bergerak, meskipun pelan, meskipun ragu, meskipun lelah, karena seringkali cahaya itu tidak muncul di awal perjalanan. Ia baru terlihat setelah kamu berjalan cukup jauh. Dan jika kamu berhenti terlalu cepat, kamu tidak akan pernah sampai pada titik itu. Kamu akan mengira bahwa tidak ada cahaya, padahal kamu hanya belum berjalan cukup jauh untuk melihatnya. Jadi daripada menunggu perubahan besar yang belum tentu datang, fokuslah pada hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Satu langkah, satu keputusan, satu usaha. Tidak perlu banyak, cukup satu. Dan jika kamu bisa melakukan itu setiap hari, perlahan kamu akan menyadari sesuatu. Bahwa hidupmu sebenarnya sedang bergerak. Bahwa kamu tidak benar-benar diam. Bahwa kamu sedang keluar dari kegelapan. Meskipun kamu belum sepenuhnya menyadarinya, itulah cara cahaya bekerja. Ia tidak selalu datang dengan terang yang menyilaukan. Kadang ia hanya berupa arah kecil yang membimbingmu keluar. Sedikit demi sedikit, kegelapan yang kamu rasakan seringkali tidak benar-benar berasal dari dunia luar. Bukan semata karena keadaan yang sulit, atau orang lain yang tidak mendukung. Seringkali sumbernya justru datang dari dalam dirimu sendiri. Dari cara kamu melihat dirimu, dari cara kamu menilai setiap kesalahan, dari standar yang diam-diam kamu paksa untuk selalu terpenuhi. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu sering menjadi orang yang paling keras terhadap dirimu sendiri. Kamu mengingat kesalahan lebih lama daripada mengingat pencapaian. Kamu memperbesar kekurangan, tapi mengecilkan hal-hal baik yang sudah kamu lakukan. Dan tanpa disadari, pola ini terus berulang setiap hari. Seperti suara kecil di dalam kepala yang tidak pernah berhenti mengkritik. Awalnya mungkin hanya sekadar pikiran lewat, tapi karena terus diulang, ia berubah menjadi keyakinan. Kamu mulai percaya bahwa kamu memang tidak cukup baik, bahwa kamu selalu tertinggal, bahwa kamu tidak punya apa yang dibutuhkan untuk berhasil. Dan ketika keyakinan itu sudah terbentuk, semua hal yang kamu lihat akan mengikuti arah pikiran tersebut. Hal kecil yang seharusnya netral terasa seperti bukti bahwa kamu gagal. Kritik kecil terasa seperti penolakan besar. Kesalahan sederhana terasa seperti kegagalan total. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Tapi karena cara pandangmu sudah dipenuhi oleh keraguan, semuanya terasa lebih gelap dari yang sebenarnya. Disinilah pentingnya berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri,
tapi untuk memahami apa yang sedang terjadi, apa yang sebenarnya kamu katakan pada dirimu setiap hari, apa yang kamu percaya tanpa pernah benar-benar mempertanyakannya. Karena tidak semua pikiran yang muncul di kepalamu adalah kebenaran. Kamu boleh merasa ragu, kamu boleh merasa takut. Itu bagian dari menjadi manusia. Tapi bukan berarti semua yang kamu rasakan harus kamu percayai sepenuhnya. Ada perbedaan antara merasakan sesuatu dan menjadikannya identitas. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa bukan peristiwa yang membuat kita menderita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Artinya, apa yang terjadi di luar mungkin tidak bisa kamu kendalikan, tapi bagaimana kamu menafsirkannya, itu masih dalam kendalimu. Ini bukan hal yang mudah. Mengubah cara berpikir membutuhkan waktu. Membongkar keyakinan lama yang sudah tertanam juga tidak bisa dilakukan dalam semalam. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Semua dimulai dari kesadaran kecil. Kesadaran bahwa mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kesadaran bahwa mungkin kamu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kesadaran bahwa ada kemungkinan lain yang belum kamu lihat. Dan dari kesadaran itu perlahan kamu mulai memberi ruang. Ruang untuk melihat dirimu dengan lebih jujur. Ruang untuk tidak langsung menghakimi setiap kesalahan. Ruang untuk menerima bahwa kamu sedang dalam proses. Bukan dalam perlombaan yang harus selalu dimenangkan. Kegelapan di dalam diri tidak akan hilang hanya dengan berharap. Ia perlu dipahami. Ia perlu dihadapi dengan tenang. Bukan dengan penolakan tapi dengan kesadaran. Karena ketika kamu mulai memahami dirimu sendiri, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Kamu tidak lagi merasa sepenuhnya tersesat. Mungkin kamu masih berada di tempat yang sama, tapi cara kamu melihatnya mulai berubah. Dan dari situlah, cahaya kecil itu mulai muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kamu tidak harus selalu kuat. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali sulit untuk benar-benar diterima. Sejak lama kita diajarkan bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh terlihat lemah. Bahwa kita harus selalu tegar, selalu siap menghadapi apapun tanpa goyah. Dan tanpa sadar kita mulai memaksa diri untuk memenuhi gambaran itu. Kamu menahan perasaanmu sendiri. Kamu berpura-pura baik-baik saja ketika sebenarnya kamu sedang hancur. Kamu tersenyum di depan orang lain, tapi merasa kosong ketika sendirian. Dan semakin lama kamu melakukan itu, semakin jauh kamu dari dirimu yang sebenarnya. Karena kamu tidak memberi ruang untuk merasakan apa yang memang perlu dirasakan. Padahal menjadi kuat bukan berarti menolak kelemahan. Menjadi kuat justru berarti berani mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Berani berkata pada diri sendiri bahwa kamu lelah, bahwa kamu butuh istirahat, bahwa kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Dalam stoikisme, menerima kenyataan adalah bentuk kekuatan yang paling jujur. Bukan menyerah, tapi memahami batas. Memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Sekeras apapun kamu mencoba, dan daripada menghabiskan energi untuk melawan hal yang tidak bisa diubah, kamu memilih untuk mengarahkan energi itu ke hal yang masih bisa kamu lakukan. Kamu mungkin tidak bisa mengubah masa lalu. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kamu tidak bisa memastikan semua rencana berjalan sesuai keinginanmu. Tapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu merespon semua itu. Dan seringkali respon terbaik bukanlah melawan atau memaksa, tapi menerima dengan tenang. Bukan berarti kamu setuju dengan keadaan yang sulit, tapi kamu tidak lagi menolak kenyataan yang memang sudah terjadi. Ketika kamu berhenti melawan hal yang tidak bisa kamu ubah, sesuatu dalam dirimu mulai terasa lebih ringan. Beban yang sebelumnya terasa sangat berat perlahan berkurang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi menambah tekanan dengan perlawanan yang sia-sia. Kamu mulai memahami bahwa istirahat bukan berarti mundur. Berhenti sejenak bukan berarti gagal. Menunda langkah untuk mengatur napas bukan berarti kamu kehilangan arah. Justru itu adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Kamu juga mulai melihat bahwa tidak semua hari harus produktif. Tidak semua waktu harus dimanfaatkan secara maksimal. Ada hari di mana bertahan saja sudah cukup. Ada hari di mana bangun dari tempat tidur sudah menjadi pencapaian. Dan itu tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu manusia. Semakin kamu menerima bagian dirimu yang lelah,
semakin kamu memberi ruang untuk pulih, semakin kamu jujur pada kondisi dirimu, semakin mudah bagimu untuk melangkah lagi. Karena kamu tidak lagi berpura-pura menjadi seseorang yang tidak kamu rasakan. Kamu kembali menjadi dirimu sendiri, dengan segala kekuatan dan keterbatasan yang ada, dengan segala luka yang masih belum sepenuhnya sembuh, tapi juga dengan kesadaran bahwa kamu tidak harus sempurna untuk tetap berjalan. Dan dari situ sesuatu yang sederhana tapi penting mulai tumbuh. Ketenangan. Ketenangan yang tidak datang dari keadaan luar yang sempurna, tapi dari dalam dirimu yang tidak lagi terus-menerus menolak kenyataan. Ketenangan yang membuatmu bisa melihat hidup dengan lebih jernih. Dan ketika pikiranmu mulai lebih tenang, kamu akan mulai melihat hal yang sebelumnya tidak terlihat. Bahwa di tengah semua ketidaksempurnaan ini, masih ada ruang untuk melangkah. Masih ada kemungkinan untuk berubah. Masih ada cahaya kecil yang perlahan mulai terlihat. Seringkali, tanpa kita sadari, kita terlalu lama menatap apa yang hilang. Kita mengingat kegagalan lebih lama daripada keberhasilan. Kita terus memutar ulang momen yang menyakitkan, seolah itu satu-satunya hal yang pernah terjadi dalam hidup kita. Dan perlahan cara pandang itu membentuk realitas yang kita rasakan setiap hari. Seakan-akan hidup ini hanya berisi kehilangan, kekurangan, dan ketidakberuntungan. Padahal jika kamu berhenti sejenak dan melihat dengan lebih jujur, tidak semuanya hilang. Tidak semua yang kamu bangun runtuh begitu saja. Masih ada bagian dari hidupmu yang tetap bertahan, meskipun mungkin tidak kamu sadari. Masih ada hal-hal kecil yang terus berjalan. Walaupun kamu sedang merasa tidak baik-baik saja, masalahnya bukan karena tidak ada yang tersisa. Masalahnya adalah perhatianmu terlalu terfokus pada apa yang sudah pergi. Kamu seperti berdiri di ruangan yang masih memiliki banyak hal, tapi matamu hanya tertuju pada satu sudut yang kosong. Dan karena itu kamu merasa seolah semuanya kosong. Ini bukan tentang memaksakan diri untuk bersyukur secara berlebihan. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini tentang keseimbangan dalam melihat kenyataan, tentang memberi ruang pada dirimu untuk mengakui apa yang hilang, tanpa melupakan apa yang masih ada. Karena apa yang masih ada, itulah yang bisa kamu gunakan untuk melangkah. Itulah yang bisa menjadi titik awal untuk membangun kembali. Sekecil apapun itu, tetap memiliki nilai. Mungkin kamu masih punya waktu. Mungkin kamu masih punya kesempatan untuk mencoba lagi. Mungkin kamu masih punya kemampuan yang belum sepenuhnya kamu gunakan. Atau mungkin, yang paling sederhana, kamu masih punya dirimu sendiri yang belum benar-benar menyerah. Dan seringkali itu sudah cukup. Kita terbiasa mengukur hidup dengan sesuatu yang besar, keberhasilan besar, pencapaian besar, perubahan besar, sampai kita lupa bahwa hidup sebenarnya dibangun dari hal-hal kecil yang terus bertahan, hal-hal yang tidak selalu terlihat, tapi memiliki peran penting dalam perjalanan kita. Cahaya itu tidak selalu datang dari sesuatu yang baru. Kadang ia berasal dari apa yang sudah ada, tapi selama ini tidak kamu perhatikan. Ia muncul ketika kamu mulai melihat hidupmu dengan sudut pandang yang lebih utuh. Bukan hanya dari sisi kehilangan, tapi juga dari sisi yang masih tersisa. Dan ketika kamu mulai melakukan itu, sesuatu akan berubah. Bukan keadaanmu secara langsung, tapi caramu merasakannya. Beban yang sebelumnya terasa sangat berat, perlahan menjadi lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi melihat semuanya sebagai kehancuran total. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu bagian tidak berjalan sesuai harapan. Masih ada bagian lain yang bisa kamu jaga. Masih ada hal lain yang bisa kamu perbaiki. Masih ada kemungkinan yang belum kamu sentuh. Perubahan ini mungkin terasa kecil, hampir tidak terlihat pada awalnya, tapi dampaknya sangat besar. Karena dari cara pandang inilah, kamu mulai mendapatkan kembali kendali atas hidupmu. Kamu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh apa yang sudah terjadi. Kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang, pada apa yang masih bisa kamu bangun, pada apa yang masih bisa kamu jaga. Dan dari situ, perlahan kamu mulai bergerak lagi. Mungkin pelan, mungkin masih ragu, tapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini kamu tidak berjalan dalam kegelapan sepenuhnya, karena kamu sudah mulai melihat sesuatu yang selama ini ada, tapi terlewatkan. Sebuah cahaya kecil,
yang tidak menghilangkan semua gelap tapi cukup untuk menunjukkan bahwa semuanya belum selesai. Ada momen dalam hidup di mana kamu merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena tidak ada yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan. Kamu berada di tengah keramaian, tapi tetap merasa kosong. Kamu berbicara tapi tidak merasa didengar. Dan pada akhirnya kamu mulai memilih diam. Kesendirian seperti ini sering terasa menakutkan. Karena ketika tidak ada distraksi dari luar, kamu dipaksa berhadapan dengan dirimu sendiri. Dengan pikiran yang selama ini kamu hindari. Dengan perasaan yang selama ini kamu tekan. Dan itu tidak selalu nyaman. Tapi di balik rasa tidak nyaman itu, sebenarnya ada sesuatu yang berharga. Kesempatan untuk benar-benar mengenal dirimu sendiri. Kesempatan untuk mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Bukan hanya apa yang kamu pikir kamu inginkan. Selama ini mungkin kamu terlalu sibuk mengikuti arah dari luar, ekspektasi orang lain, standar yang ditentukan lingkungan, tekanan untuk menjadi sesuatu yang belum tentu sesuai dengan dirimu. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai kehilangan arahmu sendiri. Kesendirian memberi ruang untuk memperbaiki itu. Bukan dengan cara instan tapi perlahan. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya penting bagimu? Apa yang benar-benar ingin kamu capai? Apa yang membuatmu merasa hidup? Bukan hanya sekadar bertahan. Jawaban dari pertanyaan itu mungkin tidak langsung datang. Bisa jadi kamu merasa semakin bingung di awal. Itu wajar. Karena selama ini kamu jarang benar-benar berhenti untuk bertanya, tapi jika kamu bertahan dalam proses itu, sesuatu akan mulai terbentuk. Pemahaman yang lebih jujur tentang dirimu, bukan versi yang dibentuk oleh orang lain, tapi versi yang benar-benar berasal dari dalam. Dan dari pemahaman itu perlahan muncul arah. Mungkin belum jelas sepenuhnya, mungkin masih samar, tapi cukup untuk membuatmu mengambil satu langkah ke depan. Kamu tidak lagi berjalan hanya karena harus. Kamu mulai berjalan karena kamu tahu. Meskipun sedikit, kemana kamu ingin pergi. Dan perasaan itu berbeda. Lebih tenang, lebih stabil. Kesendirian juga mengajarkan bahwa kamu tidak selalu membutuhkan validasi dari luar. Bahwa tidak semua langkah harus dipahami orang lain. Bahwa tidak semua keputusan harus disetujui oleh lingkungan sekitarmu. Ada kekuatan dalam bisa berdiri sendiri. Bukan berarti menutup diri dari orang lain, tapi tidak sepenuhnya bergantung pada mereka untuk merasa cukup. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu memahami batas dan kebutuhanmu. Kamu tahu kapan harus maju, kamu tahu kapan harus berhenti, kamu tahu kapan harus berkata tidak. Dan semua itu membuat hidupmu terasa lebih terarah. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu tidak lagi sepenuhnya tersesat. Kesendirian yang dulu terasa seperti kegelapan, perlahan berubah menjadi ruang refleksi, ruang untuk bertumbuh, ruang untuk memperbaiki diri tanpa tekanan yang berlebihan. Dan dari ruang itu sesuatu yang sederhana tapi kuat mulai muncul. Kesadaran bahwa kamu tidak benar-benar sendirian. Karena selama kamu masih punya dirimu sendiri yang mau bertahan dan memahami, kamu masih punya sesuatu yang bisa diandalkan. Dan dari situ, cahaya kecil itu kembali terlihat. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu yang mulai mengenal dirinya sendiri dengan lebih jujur. Kegelapan yang kamu alami tidak datang tanpa alasan. Ia mungkin terasa berat, terasa tidak adil, bahkan terasa melelahkan sampai ke titik yang sulit dijelaskan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang dibentuk dalam dirimu. Sesuatu yang tidak akan muncul jika hidupmu selalu mudah. Kita sering menghindari rasa sakit. Kita ingin semuanya berjalan lancar, tanpa hambatan, tanpa tekanan. Dan itu wajar. Tidak ada yang benar-benar ingin merasa terluka. Tapi kenyataannya, justru dari tekanan itulah banyak hal penting dalam diri kita terbentuk. Kegelapan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kenyamanan. Ia memaksa kamu untuk bertahan ketika kamu ingin menyerah. Ia memaksa kamu untuk mencari cara ketika tidak ada jalan yang terlihat jelas. Ia memaksa kamu untuk mengenal batasmu dan perlahan memperluasnya. Awalnya mungkin terasa seperti beban, seperti sesuatu yang hanya ingin kamu hindari.
Tapi jika kamu melihatnya dari sudut yang berbeda, kamu akan mulai menyadari bahwa ada proses yang sedang terjadi. Ketahanan tidak lahir dari keadaan yang mudah. Ia lahir dari momen-momen di mana kamu hampir berhenti, tapi tetap melangkah. Ia lahir dari keputusan kecil untuk tidak menyerah, meskipun tidak ada yang menjamin hasilnya akan baik. Banyak orang yang terlihat kuat hari ini, bukan karena hidup mereka selalu baik-baik saja. Justru sebaliknya, mereka pernah berada di titik yang sangat rendah. Mereka pernah merasa kehilangan arah, kehilangan harapan, bahkan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Tapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka tetap berjalan meskipun pelan. Mereka tetap mencoba meskipun sering gagal. Dan dari proses itulah, kekuatan itu terbentuk. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang. Kamu mungkin merasa bahwa semua ini hanya membuatmu lelah. Bahwa semua ini tidak membawa perubahan apapun. Tapi perubahan itu sering terjadi secara perlahan. Hampir tidak terlihat saat kamu masih berada di dalamnya. Seperti seseorang yang berjalan di malam hari, ia tidak langsung melihat tujuan akhirnya. Ia hanya melihat beberapa langkah di depannya. Tapi selama ia terus berjalan, ia tetap bergerak menuju sesuatu. Begitu juga dengan dirimu. Setiap kali kamu memilih untuk bertahan, kamu sedang membangun sesuatu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu sedang memperkuat dirimu. Meskipun kamu tidak langsung merasakannya. Ada hari di mana kamu merasa tidak berkembang. Ada hari di mana kamu merasa kembali ke titik awal. Itu bagian dari proses, bukan tanda bahwa kamu gagal. Karena pertumbuhan tidak selalu terlihat seperti kemajuan yang lurus. Kadang naik, kadang turun, kadang terasa diam. Tapi selama kamu masih bergerak, kamu tidak benar-benar berhenti. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari sesuatu. Bahwa kamu sudah berjalan sejauh ini. Bahwa kamu sudah melewati banyak hal yang dulu kamu pikir tidak akan bisa kamu lalui. Kamu akan melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai seseorang yang lemah, tapi sebagai seseorang yang bertahan. Seseorang yang tidak menyerah meskipun keadaan tidak selalu berpihak. Dan di titik itu kamu akan memahami satu hal penting. Bahwa kegelapan yang dulu kamu benci, ternyata memiliki peran dalam membentuk dirimu hari ini. Bukan berarti kamu harus menyukai rasa sakit. Bukan berarti kamu harus mencari kesulitan. Tapi kamu mulai bisa menerima bahwa tidak semua hal buruk itu sia-sia. Karena di dalamnya ada pelajaran, ada kekuatan, ada versi dirimu yang lebih tangguh. Yang hanya bisa lahir melalui proses itu. Dan dari kesadaran itu, cahaya yang dulu terasa jauh mulai terasa lebih dekat. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena kamu yang sudah berubah. Kadang cahaya itu tidak datang dalam bentuk jawaban yang langsung jelas. Ia tidak selalu hadir sebagai solusi yang menyelesaikan semua masalahmu sekaligus. Seringkali, cahaya itu justru muncul dalam bentuk perspektif baru. Cara pandang yang berbeda terhadap hal yang sama. Hal yang dulu kamu anggap sebagai kegagalan, perlahan mulai terlihat sebagai bagian dari proses. Bukan sesuatu yang menghentikanmu, tapi sesuatu yang membentukmu. Bukan akhir dari perjalanan, tapi bagian dari perjalanan itu sendiri. Awalnya mungkin sulit untuk menerima sudut pandang ini, karena rasa sakit yang kamu alami terasa nyata. Dan mengubah cara melihatnya bukan berarti rasa itu langsung hilang. Tapi perlahan, ketika kamu memberi jarak pada peristiwa itu, kamu mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tertutup. Waktu tidak selalu menyembuhkan, tapi waktu memberi ruang. Ruang untuk berpikir tanpa tekanan yang sama. Ruang untuk melihat tanpa emosi yang terlalu kuat. Dan dalam ruang itu, kamu mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang terjadi harus berjalan sesuai rencanamu. Bahwa tidak semua yang kamu inginkan akan terjadi tepat waktu. Dan itu bukan berarti hidupmu gagal. Itu hanya berarti hidup tidak selalu mengikuti skenario yang kamu bayangkan. Perspektif ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Karena ketika kamu berhenti melihat segala sesuatu sebagai kegagalan pribadi, beban itu perlahan berkurang. Kamu tidak lagi menyalahkan dirimu untuk setiap hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Kamu mulai melihat faktor lain.
Kamu mulai memahami bahwa hidup terdiri dari banyak hal yang tidak sepenuhnya bisa kamu kendalikan. Dan dari situ muncul rasa yang berbeda. Bukan pasrah tapi lebih tenang. Bukan menyerah tapi lebih menerima. Kamu tetap punya keinginan. Kamu tetap punya tujuan. Tapi kamu tidak lagi memaksakan semuanya harus terjadi dengan cara yang kamu inginkan. Kamu mulai memberi ruang untuk kemungkinan lain. Untuk jalan yang mungkin tidak kamu rencanakan sebelumnya. Untuk arah yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Dan seringkali, justru dari jalan yang tidak direncanakan itulah, kamu menemukan sesuatu yang lebih sesuai dengan dirimu. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengontrol segalanya, tapi tentang menavigasi apa yang ada dengan sebaik mungkin. Seperti seseorang yang berlayar, ia tidak bisa mengatur arah angin, tapi ia bisa menyesuaikan layarnya. Begitu juga dengan dirimu. Kamu tidak selalu bisa mengubah keadaan, tapi kamu selalu punya pilihan dalam bagaimana kamu meresponnya. Dan pilihan itu, sekecil apapun, memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Ketika kamu mulai melihat hidup dengan perspektif seperti ini, sesuatu dalam dirimu berubah. Kamu tidak lagi merasa sepenuhnya terjebak. Kamu mulai melihat kemungkinan di tempat yang sebelumnya terasa buntu. Masalah yang dulu terasa seperti tembok besar, perlahan terlihat seperti jalan yang bisa dilalui meskipun tidak mudah. Dan dari situ muncul harapan yang lebih tenang. Bukan harapan yang berisik atau penuh ekspektasi tinggi, tapi harapan yang stabil, yang tidak mudah hilang hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai rencana. Cahaya itu akhirnya tidak lagi terasa jauh. Ia tidak lagi terlihat seperti sesuatu yang harus kamu kejar, tapi sesuatu yang perlahan kamu temukan, seiring dengan cara pandangmu yang berubah. Dan mungkin itu adalah salah satu bentuk cahaya yang paling nyata, bukan yang menghilangkan semua masalah, tapi yang membuatmu mampu melihat hidup dengan lebih jernih. Meskipun masalah itu masih ada, kamu mungkin tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi dalam hidupmu. Tidak semua rencana akan berjalan sesuai keinginan. Tidak semua usaha akan langsung membuahkan hasil. Dan tidak semua orang akan memahami jalan yang kamu pilih. Hal-hal seperti ini sering membuat kita merasa kehilangan kendali, seolah hidup bergerak tanpa arah yang bisa kita pegang. Dan di titik itu mudah sekali bagi pikiran untuk mulai membentuk skenario terburuk, membayangkan kegagalan, membayangkan penolakan, membayangkan bahwa semua usaha ini akan sia-sia. Pikiran seperti itu terasa nyata, karena ia muncul berulang kali. Dan semakin sering kamu memikirkannya, semakin kuat pengaruhnya terhadap perasaanmu. Tapi ada satu hal penting yang sering terlewatkan, bahwa kamu mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu melihatnya. Ini bukan tentang memaksakan diri untuk selalu berpikir positif, bukan tentang menolak kenyataan atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini tentang memilih untuk tidak tenggelam dalam pikiran yang merusak dirimu sendiri. Kamu boleh merasa sedih, kamu boleh merasa kecewa, kamu boleh merasa marah. Semua itu adalah bagian dari menjadi manusia. Tapi perasaan itu tidak harus menjadi satu-satunya cara kamu melihat hidup. Mereka hanyalah bagian dari pengalamanmu, bukan keseluruhan dari dirimu. Seringkali, kita memberi terlalu banyak kekuatan pada pikiran negatif. Kita menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Padahal, tidak semua yang kita pikirkan benar. Pikiran bisa dipengaruhi oleh kelelahan, oleh tekanan, oleh pengalaman masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Dan jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan terus mengikuti arah pikiran itu tanpa pernah mempertanyakannya. Disinilah pentingnya jeda. Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Memberi ruang antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan. Dalam ruang kecil itu, kamu punya kesempatan untuk memilih. Apakah kamu akan mengikuti pikiran yang melemahkanmu? Atau kamu akan memilih cara melihat yang sedikit lebih tenang? Tidak harus langsung sempurna. Tidak harus langsung benar. Cukup sedikit lebih jernih dari sebelumnya. Mungkin kamu masih merasa ragu. Itu tidak masalah. Yang penting, kamu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran yang sama. Kamu mulai melihat bahwa ada pilihan lain. Ada kemungkinan lain. Ada cara lain untuk merespon situasi yang sama. Dan dari pilihan kecil itu, perlahan kamu mulai membangun kendali yang sebelumnya terasa hilang.
Kamu tidak lagi merasa sepenuhnya terbawa arus. Kamu mulai merasa bahwa kamu punya peran dalam arah hidupmu sendiri. Meskipun keadaan di luar belum berubah, sesuatu di dalam dirimu sudah mulai berbeda. Lebih sadar, lebih tenang, lebih tidak mudah goyah oleh hal-hal yang sebelumnya langsung menjatuhkanmu. Perubahan ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi kamu bisa merasakannya. Dan itu cukup, karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kamu mengalaminya. Dan ketika kamu mulai mengambil kendali atas cara kamu melihat hidup, kamu akan menyadari sesuatu yang penting, bahwa kamu tidak benar-benar tanpa arah, bahwa di tengah semua ketidakpastian ini, kamu masih punya kendali atas langkah berikutnya, sekecil apapun itu, dan dari langkah kecil itulah, cahaya itu mulai terasa semakin nyata. Setiap hari sebenarnya selalu membawa satu kesempatan kecil untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Masalahnya, kesempatan itu sering tidak terlihat karena kita terlalu fokus pada hasil besar yang belum tercapai. Kita menganggap hari itu tidak berarti karena tidak ada perubahan yang langsung terasa. Padahal, perubahan besar hampir selalu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Kamu tidak perlu langsung memperbaiki seluruh hidupmu dalam satu waktu. Itu bukan hanya sulit, tapi juga tidak realistis. Yang kamu butuhkan hanyalah satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Satu hal yang sedikit lebih baik dari kemarin. Tidak harus sempurna, tidak harus luar biasa. Cukup dilakukan. Langkah kecil itu bisa sangat sederhana. Menyelesaikan satu tugas yang kamu tunda. Mengatur kembali pikiranmu ketika mulai kacau. Mengambil waktu untuk benar-benar istirahat tanpa rasa bersalah. Atau bahkan hanya dengan tetap bertahan ketika kamu ingin menyerah. Hal-hal ini terlihat biasa, tapi jika kamu melakukannya setiap hari, dampaknya akan terkumpul. Seperti tetesan air yang perlahan mengisi wadah. Awalnya tidak terasa, tapi seiring waktu, ia akan menjadi sesuatu yang nyata. Kita sering meremehkan konsistensi karena hasilnya tidak langsung terlihat. Kita ingin perubahan yang cepat. Kita ingin bukti bahwa usaha kita tidak sia-sia. Dan ketika itu tidak segera datang, kita mulai kehilangan motivasi. Padahal, konsistensi bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak memberi hasil besar di awal, tapi ia membangun sesuatu yang kuat di dalam. Sesuatu yang tidak mudah runtuh hanya karena satu kegagalan. Kamu mungkin merasa bahwa langkah kecilmu tidak cukup, bahwa kamu tertinggal jauh dari orang lain, bahwa apa yang kamu lakukan tidak membawa perubahan berarti. Tapi coba lihat dari sudut yang berbeda. Jika kamu terus bergerak, meskipun pelan, kamu tetap lebih dekat ke tujuanmu dibandingkan jika kamu berhenti sepenuhnya. Masalah terbesar bukan pada lambatnya langkahmu, tapi pada berhentinya langkah itu sendiri. Selama kamu masih bergerak, kamu masih punya arah. Selama kamu masih mencoba, kamu masih membuka kemungkinan. Dan selama kamu tidak menyerah, perjalanan itu belum selesai. Ada hari di mana kamu merasa tidak ingin melakukan apapun. Ada hari di mana semuanya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Di hari seperti itu, langkah kecil menjadi semakin penting. Bukan untuk mencapai sesuatu yang besar, tapi untuk menjaga dirimu tetap bergerak. Karena ketika kamu berhenti terlalu lama, akan semakin sulit untuk memulai lagi. Sebaliknya, jika kamu tetap melakukan sedikit saja, kamu menjaga ritme itu tetap hidup. Kamu tidak perlu menunggu semangat untuk bertindak. Seringkali, justru tindakan kecil itulah yang akan membawa kembali semangatmu. Ini bukan proses yang cepat, tidak selalu menyenangkan. Kadang terasa membosankan, kadang terasa sia-sia. Tapi justru disitulah kekuatannya, karena kamu belajar untuk tetap berjalan bahkan ketika tidak ada dorongan emosional yang kuat. Kamu mulai membangun disiplin. Bukan disiplin yang keras dan memaksa, tapi disiplin yang tenang dan konsisten. Dan dari situ, hidupmu perlahan mulai berubah. Bukan karena satu momen besar, tapi karena banyak momen kecil yang kamu jaga setiap hari. Mungkin kamu tidak langsung melihat hasilnya sekarang, tapi suatu saat kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kamu sudah berjalan sejauh ini. Bahwa semua langkah kecil itu ternyata membawa kamu keluar dari tempat yang dulu terasa sangat gelap. Dan di titik itu kamu akan mengerti bahwa cahaya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tapi sesuatu yang kamu bangun perlahan
dari setiap langkah kecil yang tidak kamu anggap penting sebelumnya. Ingat ini dengan jujur, kamu tidak terjebak selamanya. Perasaan yang kamu rasakan hari ini mungkin terasa sangat kuat, bahkan seperti tidak akan pernah berubah. Tapi perasaan bukanlah sesuatu yang tetap. Ia datang dan pergi, berubah seiring waktu, seiring pengalaman, dan seiring cara kamu memahaminya. Masalahnya, ketika kamu berada di dalamnya, semuanya terasa permanen. Kesedihan terasa seperti identitas, kegagalan terasa seperti definisi diri, kelelahan terasa seperti akhir dari segalanya. Padahal itu hanyalah fase yang memang berat tapi bukan berarti abadi. Kamu mungkin pernah merasa baik-baik saja sebelumnya, dan tanpa kamu sadari kamu bisa sampai ke titik itu lagi. Mungkin tidak sama persis seperti dulu, mungkin dengan versi dirimu yang berbeda, tapi tetap ada kemungkinan untuk merasa lebih baik. Hal yang sering membuat kita terjebak bukan keadaan itu sendiri, tapi keyakinan bahwa keadaan itu tidak akan pernah berubah. Ketika kamu mulai percaya bahwa semuanya sudah selesai, kamu berhenti mencoba, kamu berhenti bergerak, dan disitulah rasa terjebak itu semakin kuat. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Hidup selalu bergerak meskipun pelan. Situasi berubah, perasaan berubah, dan kamu pun berubah. Meskipun kamu tidak selalu menyadarinya, kamu tidak harus langsung melihat jalan keluar yang jelas. Kamu tidak harus tahu semua jawabannya sekarang. Yang kamu butuhkan hanyalah cukup kepercayaan untuk melangkah sedikit lagi. Satu langkah. Kemudian satu langkah berikutnya, mungkin kamu masih merasa ragu. Itu tidak masalah. Keraguan bukan tanda bahwa kamu harus berhenti. Ia hanya bagian dari proses ketika kamu belum melihat semuanya dengan jelas. Yang penting adalah kamu tidak berhenti sepenuhnya. Kamu tetap memberi dirimu kesempatan. Kamu tetap membuka kemungkinan bahwa sesuatu bisa berubah. Karena seringkali, perubahan tidak datang ketika kamu sudah merasa siap. Ia datang ketika kamu tetap berjalan. Meskipun kamu belum yakin sepenuhnya, ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kamu prediksi. Banyak kejadian yang tidak bisa kamu rencanakan. Dan justru disitulah kemungkinan itu muncul. Mungkin ada kesempatan yang belum kamu lihat. Mungkin ada jalan yang belum kamu coba. Mungkin ada bagian dari dirimu yang belum kamu temukan. Semua itu tidak akan terlihat jika kamu berhenti sekarang. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus sempurna dalam setiap langkah. Kamu hanya perlu tetap ada dalam perjalanan ini. Tetap mencoba meskipun kecil. Tetap berjalan meskipun pelan. Karena selama kamu masih bergerak, kamu belum selesai. Dan itu berarti ceritamu juga belum selesai. Kamu masih punya ruang untuk berubah. Masih punya waktu untuk memahami. Masih punya kesempatan untuk memperbaiki arah. Mungkin tidak instan. Mungkin tidak mudah. Tapi tetap mungkin. Dan kadang, hanya dengan menyadari bahwa masih ada kemungkinan, itu sudah cukup untuk membuatmu bertahan satu hari lagi. Satu hari yang mungkin terasa biasa saja, tapi sebenarnya sangat berarti. Karena dari hari-hari seperti itulah, perlahan kamu keluar dari fase yang dulu terasa tidak ada ujungnya. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah titik kecil di kejauhan. Sebuah tanda bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Sebuah cahaya yang mungkin dulu tidak kamu lihat, tapi sekarang mulai terasa nyata. Pada akhirnya hidup bukan tentang menghindari kegelapan sepenuhnya. Itu tidak realistis. Setiap orang tanpa terkecuali akan melewati fase di mana semuanya terasa berat. Fase di mana arah terasa kabur. Fase di mana kamu meragukan dirimu sendiri. Tapi yang membedakan bukanlah siapa yang tidak pernah jatuh, melainkan siapa yang tetap berjalan meskipun belum melihat jalan dengan jelas. Kamu tidak harus menunggu semuanya membaik untuk mulai bergerak. Kamu tidak harus menunggu perasaanmu stabil untuk mengambil langkah. Seringkali, justru langkah kecil itulah yang akan membantu memperbaiki keadaanmu perlahan. Kamu mungkin masih berada di titik yang sama hari ini, masih dengan pertanyaan yang belum terjawab, masih dengan perasaan yang belum sepenuhnya reda. Dan itu tidak apa-apa, karena yang terpenting bukan seberapa cepat kamu keluar dari kegelapan, tapi apakah kamu tetap memilih untuk tidak menyerah di dalamnya. Cahaya dalam hidup tidak selalu datang untuk menghilangkan semua masalah. Ia tidak selalu membuat segalanya menjadi mudah, tapi ia memberi arah,
Ia memberi cukup harapan untuk melangkah satu langkah lagi. Dan seringkali itu sudah lebih dari cukup. Kamu tidak perlu melihat seluruh jalan di depanmu. Kamu hanya perlu melihat satu langkah berikutnya, kemudian melangkah, lalu ulangi lagi. Proses ini mungkin terasa lambat, mungkin terasa tidak berarti pada awalnya, tapi jika kamu terus melakukannya, kamu akan sampai di tempat yang dulu terasa tidak mungkin. Kamu akan melihat bahwa dirimu ternyata lebih kuat dari yang kamu kira, lebih tahan dari yang selama ini kamu percayai, dan lebih mampu untuk bangkit, bahkan setelah jatuh berkali-kali. Di titik itu, kamu tidak lagi melihat kegelapan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang membentukmu. Bukan berarti kamu akan menyukainya, tapi kamu tidak lagi sepenuhnya dikuasai olehnya. Kamu mulai berdiri dengan lebih tenang, lebih sadar, lebih menerima. Dan dari situ hidup terasa sedikit berbeda. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu sudah berubah dalam menghadapinya. Jika hari ini kamu masih merasa gelap, ingat satu hal ini. Kamu tidak harus menemukan semua jawaban sekarang. Kamu tidak harus langsung merasa baik-baik saja. Kamu hanya perlu cukup berani untuk tetap bertahan satu hari lagi. Karena seringkali cahaya itu tidak muncul ketika kamu mencarinya dengan putus asa. Ia muncul ketika kamu tetap berjalan, meskipun perlahan. Dan tanpa kamu sadari, suatu hari kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kamu sudah melewati fase yang dulu terasa tidak mungkin untuk dilalui. Bahwa kamu sudah sampai sejauh ini. Dan mungkin di titik itu kamu akan mengerti bahwa cahaya itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu ada. Hanya saja, kamu baru bisa melihatnya setelah kamu cukup kuat untuk berjalan dalam gelap. Jika narasi ini terasa dekat dengan apa yang kamu rasakan, simpanlah. Kembali lagi ketika kamu merasa lelah. Biarkan kata-kata ini mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan jika kamu ingin terus belajar melihat hidup dengan lebih tenang, lebih jernih dan lebih kuat, tetaplah di sini. Kita akan berjalan pelan, tapi pasti.